Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Moneter Lanjutan dengan anggota Dewi Sukmawati dengan NIM 04, Rosita NIM 20, dan saya sendiri Henina NIM 18. Definisi uang. Definisi uang secara umum adalah sebagai alat tukar transaksi ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan dalam ilmu ekonomi tradisional dan modern, definisi uang memiliki sebuah perbedaan, yaitu dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai segala macam benda yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah transaksi pembayaran yang dapat diterima oleh masyarakat umum pada suatu wilayah. Yang kedua, ada pandangan ilmu menurut ilmu ekonomi modern adalah segala macam benda yang berwujud untuk dimanfaatkan dalam transaksi jual beli atau jasa serta untuk melakukan pembayaran hutang. Selanjutnya, peranan uang dalam perekonomian. Peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan suatu kegiatan perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami karena semua kegiatan perekonomian modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi yang akan selalu melibatkan uang. Bahkan, dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang, namun uang itu sendiri juga menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi asli uang dengan fungsi turunan uang. Sedangkan fungsi asli uang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai yang pertama, alat tukar atau medium of exchange. Uang sebagai alat tukar menukar adalah seseorang dapat menukarkan uang dengan apa saja yang mereka inginkan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepuasan diri sendiri. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Uang dikatakan sebagai alat satuan hitung karena seseorang dapat mengukur kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti contohnya, jika suatu barang atau jasa memiliki harga yang tinggi, maka akan menggambarkan bahwa kualitas barang tersebut sangat baik. Dan yang terakhir ada penyimpanan nilai atau valuta. Uang sebagai alat penyimpanan adalah seorang dapat menabung atau menyimpan uangnya yang akan digunakan di masa depan. Saat membutuhkannya, seseorang juga dapat dengan mudah membeli emas atau perak yang dapat disimpan sebagai tabungan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, fungsi turunan uang yang terdiri dari 5 fungsi, yaitu yang pertama, alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memiliki peranan penting dalam pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dalam jumlah besar maupun kecil. Yang kedua, alat pembayaran hutang. Dalam fungsi ini, uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, alat penimbun kekayaan. Bagi seseorang yang memiliki jumlah pendapatan yang besar, mereka tidak akan menggunakan seluruh uangnya hanya untuk konsumsi dan kebutuhan yang bersifat kepuasan dalam satu waktu tertentu. Namun, mereka akan menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, giro, deposit, atau investasi agar dapat digunakan di masa yang akan datang ketika mereka membutuhkannya. Yang keempat, alat pemindah aset. Dengan uang, seseorang dapat dengan mudah untuk memindahkan aset yang mereka punya. Seperti contohnya adalah ketika seseorang mempunyai rumah pada suatu daerah dan ingin memindahkan rumah tersebut ke daerah lain, seseorang dapat menjualnya terlebih dahulu agar dapat membeli rumah baru di tempat yang mereka inginkan. Yang kelima, alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Dan selanjutnya ada klasifikasi uang. Klasifikasi uang mempunyai
beberapa klasifikasi diantaranya yaitu berdasarkan bahan, berdasarkan lembaga pembuatnya, dan berdasarkan wilayah berlakunya. Di mana berdasarkan bahan yaitu ada uang logam dan uang kertas. Uang yang memiliki bahan logam seperti uang logam, perunggu, emas, dan perak. Sedangkan uang kertas adalah uang yang mempunyai dua jenis, yaitu sebagai uang kartal atau currency dan sebagai uang giral atau deposit money. Menurut teori perbankan, kedua uang kertas ini diciptakan oleh lembaga yang berbeda. Uang kertas atau kartal diciptakan oleh bank sentral, sedangkan uang kertas giral diciptakan oleh bank umum. Selanjutnya, ada berdasarkan lembaga pembuatnya, di mana yang pertama ada uang kartal. Uang kartal dicetak dan diedarkan oleh bank sentral, yaitu uang yang kita gunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral, uang yang dicetak dan diedarkan oleh bank-bank umum dalam bentuk demand, deposit, atau yang lebih kita kenal dengan cek. Dan selanjutnya ada uang yang berlaku berdasarkan wilayahnya. Seperti yang pertama ada uang domestik. Uang domestik adalah uang yang hanya berlaku di suatu wilayah negara tertentu dan tidak berlaku di negara lain. Misalnya Indonesia dengan uangnya yaitu rupiah. Dan yang kedua ada uang internasional. Uang yang berlaku di beberapa negara atau bahkan seluruh dunia. Misalnya uang Amerika Serikat atau US dollar, pound sterling, euro, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosita, NIM 20 akan menjelaskan tentang materi perbankan. Yang pertama adalah definisi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam proses melaksanakan kegiatan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kegiatan perbankan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana lainnya disebut dengan kredit, seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pemberian tertentu dengan pemberian bunga tersebut. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis baik dalam hal ekonomi maupun non-ekonomis. Seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Masyarakat akan mau menitipkan dananya ke bank bila diikuti dengan unsur kepercayaan. Lalu selain itu kegiatan perbankan yaitu berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perbankan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Pokok Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas perbankan. Perbankan sering dianggap sebagai jantung penggerak perekonomian suatu negara, sebagaimana terlihat dari strategisnya peran perbankan dalam perekonomian selaku intermediary institution
dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Lalu tugas dari perbankan yang pertama adalah menjalankan fungsi transmisi atau transmission function. Lalu yang kedua, menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat atau intermediation function. Lalu yang ketiga adalah mentransformasikan dan mendistribusikan resiko dalam suatu perekonomian atau transformation and distribution of risk function. Lalu yang keempat, serta instrumen untuk menstabilkan kondisi perekonomian atau stabilization function. Lalu yang kelima, perbankan mempunyai tugas dalam mengontrol jumlah dan lalu lintas uang yang beredar. Artinya, sebagai institusi yang mampu menciptakan instrumen keuangan, seperti penciptaan uang kartal oleh bank sentral dan uang giral oleh bank umum. Lalu yang keenam, perbankan mempunyai tugas yang sangat penting sebagai transmisi dalam menjalankan kebijakan moneter. Lalu yang ketujuh, sebagai lembaga perbankan bertugas sebagai tempat untuk memobilisasi dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana surplus unit untuk kemudian menyalurkan dana ke pihak yang memerlukan atau kekurangan dana defisit unit. Lalu yang kedelapan adalah tugas perbankan sebagai perantara dalam memobilisasi dan menyalurkan dana secara langsung ataupun tidak langsung. Membuat lembaga ini memiliki kemampuan untuk mentransformasikan dan mendistribusikan resiko. Maksudnya, di satu sisi, semua kegiatan ekonomi mengandung resiko, hanya saja satu kegiatan ekonomi mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lainnya. Akhirnya, sebagai bagian dari struktur moneter, institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan perekonomian makro. Definisi pasar keuangan. Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Pasar keuangan money market juga merupakan pasar dengan instrumen finansial jangka pendek umumnya yang diperjualbelikan berkualitas tinggi. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Jenis pasar keuangan. Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, pasar modal yang terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi pasar saham yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Pasar obligasi yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang kedua, pasar komoditi yang memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang ketiga, pasar keuangan yang merupakan sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang keempat, pasar derivatives yang merupakan sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Pasar berjangka yang merupakan sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal di masa mendatang. Yang kelima, pasar asuransi yang memfasilitasi redistribusi dari berbagai resiko. Yang keenam, pasar valuta asing yang memfasilitasi perdagangan valuta asing. Tujuan dan fungsi pasar keuangan. Tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang seperti membayar utang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Keempat, sedang mengalami kalah kiring. Hal ini terjadi di lembaga kiring dan harus segera dibayar.
Tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar modal adalah yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Fungsi pasar uang yang pertama, fungsi likuiditas, baik bagi investor atau sebagai pemilik dana maupun bagi pengusaha atau peminjam dana. Bagi investor, kelebihan kas yang dimiliki lebih baik disimpan di instrumen pasar seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI agar memperoleh jangka pendek. Sementara bagi pengusaha, pasar uang dapat dijadikan sebagai sumber modal jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, fungsi kebijakan. Bagi pemerintah, pasar uang dapat dijadikan sarana kebijakan khususnya terkait kebutuhan perekonomian. Sebagai contoh, produk surat berharga atau yang diterbitkan oleh bank sentral. Yang ketiga, fungsi informasi. Fungsi sarana informasi berkembang di pasar uang bisa memberikan manfaat berupa informasi pelaku-pelaku di pasar uang seperti perbankan, perusahaan, pemerintah, preferensi, dan tingkah laku seperti pasar uang. Yang keempat, akumulasi kekayaan. Bagi masyarakat bisa menjadi wadah tempat meningkatkan aset kekayaan atau disebut juga sebagai akumulasi kekayaan seperti dan aktivitas investasi. Indikator pasar yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank atau rupiah. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank atau rupiah. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank atau US dollar. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam bentuk pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank atau US dollar. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Yang kelima, J1BOR atau Jakarta Interbank Average, suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.